energi yang berkelanjutan. Semakin mendesak di tengah pertumbuhan populasi dan meningkatkan aktivitas tanian modern, termasuk pertanian hidroponik. Merupakan metode bercocok tanam tanpa tanah yang sangat efisien dalam penggunaan air dan ruangan, serta cocok diterapkan di wilayah urban dan lahan terbatas. Namun sistem hidroponik modern sangat bergantung pada listrik untuk menjalankan pompa air dan LED, sistem kontrol iklim dan sensor otomasi lainnya. Penerapan PLTS dalam pertanian hidroponik tidak hanya mendukung ketahanan pangan dan efisiensi energi, tetapi juga mendukung program nasional dan global pengurangan emisi karbon dan transisi menuju energi terbarukan. Selanjutnya yaitu dasar teori. Di sini dasar teori membahas tentang inverter yang merupakan perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengubah arus listrik searah atau DC menjadi arus listrik bolak-balik atau AC. Dalam konteks sistem tenaga surya, inverter digunakan karena panel surya menghasilkan listrik dalam bentuk arus arah. Sedangkan sebagian besar peralatan rumah tangga maupun pompa air hidroponik yang di pasaran menggunakan arus bolak-balik sebagai sumber energinya. Selanjutnya, pada penggunaan inverter menjadi sangat penting, terutama jika sistem hidroponik menggunakan pompa air AC seperti pompa akuarium, karena pompa jenis ini dirancang untuk bekerja secara terus-menerus dan lebih tahan lama dibandingkan motor DC yang memiliki keterbatasan dalam operasi jangka panjang. Inverter yang digunakan dalam sistem ini harus mampu menghasilkan tegangan sinus murni atau pulse wave agar motor pompa tidak cepat rusak. Tegangan sinus murni menyerupai bentuk gelombang listrik. Selain itu, pada penggunaan inverter juga memberikan fleksibilitas lebih dalam pemilihan jenis pompa air dan membuat sistem lebih mudah digunakan oleh pengguna umum tanpa perlu modifikasi khusus pada perangkat listrik yang digunakan. Nah, di sini pada blok diagram, gambar blok diagram di atas menunjukkan alur sistem PLTS untuk hidroponik. Panel surya mengubah energi matahari menjadi listrik DC, lalu dialirkan ke PMD atau pemutus sebagai proteksi awal. Setelah itu listrik masuk ke pengatur tegangan yang berfungsi sebagai STC, yaitu alat yang mengatur dan menstabilkan pengisian daya ke baterai agar tidak overheat. Energi disimpan dalam baterai dan kemudian disalurkan melalui PMD kedua ke pompa air DC. Pompa ini mengalirkan air dan nutrisi ke tanaman hidroponik secara otomatis, memungkinkan sistem bekerja tanpa listrik PLN. Selanjutnya, hasil simulasi jurnal. Desain sistem PLTS untuk hidroponik bertujuan untuk menyediakan pasokan energi yang stabil bagi pompa air, terutama saat tidak ada suplai listrik dari PLN. Awalnya sistem hanya terdiri dari panel surya dan baterai, namun tidak memiliki sistem pengaman terhadap hubung singkat yang dapat merusak panel surya dan komponen penting controller. Untuk mengatasi hal ini, ditambahkan PMD atau pemutus sebagai perlindungan jika terjadi gangguan arus. Namun, penggunaan motor DC pada pompa air memiliki kelemahan karena tidak dirancang untuk bekerja terus-menerus, sehingga berisiko cepat rusak. Solusi yang lebih efektif adalah untuk mengganti motor DC dengan pompa air AC yang memang didesain untuk penggunaan berkelanjutan. Agar pompa AC dapat digunakan, diperlukan inverter yang mengubah tegangan DC dari baterai menjadi AC. Inverter yang digunakan harus menghasilkan tegangan sinus murni agar aman dan tidak merusak pompa. Dengan desain ini, sistem PLTS hidroponik menjadi lebih andal, aman, dan dapat bekerja secara optimal sepanjang waktu. Yang selanjutnya yakni hasil simulasi modifikasi.
Jika sistem PLTS hidroponik ditambahkan dengan alat seperti Arduino, relay, dan pompa elektrik, beberapa modifikasi dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem. Arduino bisa berfungsi sebagai pusat kontrol yang memantau dan mengatur berbagai komponen secara otomatis. Misalnya, Arduino dapat mengontrol waktu operasi pompa, memantau pengisian baterai, serta mengawasi kondisi panel surya dan air dalam sistem hidroponik. Dengan sensor yang terhubung ke Arduino seperti sensor cahaya untuk mendeteksi intensitas matahari atau sensor level air untuk memantau volume air. Sistem ini bisa diatur agar berjalan otomatis berdasarkan kondisi yang terdeteksi. Relay yang dikendalikan oleh Arduino memungkinkan sistem untuk mengatur aliran listrik ke pompa atau inverter secara otomatis. Contohnya, Arduino dapat mematikan pompa jika baterai hampir habis atau mengatur aliran listrik jika ada kelebihan daya yang masuk ke dalam sistem. Ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan energi dan mencegah kerusakan pada komponen-komponen penting seperti pompa atau inverter. Pompa high elektrik yang digunakan dalam sistem ini membutuhkan daya yang lebih besar, sehingga inverter yang digunakan harus memiliki kapasitas yang sesuai. Pompa ini juga lebih efisien untuk penggunaan jangka panjang dengan menambahkan sensor, arus, dan juga tegangan yang terhubung ke Arduino. Sistem dapat memonitor kondisi listrik secara real time dan memberikan peringatan atau memutus aliran listrik jika terjadi gangguan seperti arus berlebih atau hubungan singkat. Setelah itu, sensor baterai yang terhubung dengan Arduino memungkinkan pengelola pengisian baterai yang lebih optimal. Arduino dapat memantau status baterai dan menghentikan pengisian saat baterai penuh dan memberikan peringatan jika baterai hampir habis. Hal ini membantu mencegah overcharge dan memperpanjang umur pada baterai. Dengan memodifikasi sistem ini, PLTS hidroponik akan lebih otomatis, efisien, aman, serta dapat beroperasi lebih optimal tanpa memerlukan intervensi manual yang sering. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.